Legal Talk. Dan di setiap Senin selalu ada topik yang berbeda kawan di program Legal Talk. Kali ini kita akan bicara soal ingkar janji, bahkan bisa dipenjara atau prestasi. Nah kawan, ingkar janji ini memang sering terjadi saat kita itu sudah tidak bisa berkomitmen sesuai dengan kesepakatan awal. Banyak penyebab dan faktor kenapa orang bisa sampai ingkar janji atau prestasi. Sebuah tindakan di mana seorang ingkar janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain, terutama misalnya perjanjian tanah, rumah, atau sejenisnya. Nah, kira-kira bagaimana solusi untuk prestasi ini? Bagaimana supaya urusan janji tidak semakin panjang? Kita akan bahas malam hari ini, ingkar janji bisa dipenjara. Dan sudah hadir di studio Suara Surabaya sekarang bersama saya ada Ibu Sriwati SHCN MHum, dosen Fakultas Hukum Ubaya dan praktisi notaris PPAT. Bu Sriwati, selamat malam. Selamat malam Mas Bintang. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga ya. Mohon maaf, mic-nya bisa didekatkan sedikit Bu? Ya. Nah, mantap. Akhirnya setelah sekian lama Bu, saya ketemu lagi dengan Bu Sriwati. Iya. Bu, kalau bicara soal prestasi, ini saya ingat banget dulu pasti diajarkan. Tapi supaya kita lebih paham lagi Bu, sebenarnya apa dasar hukum yang mengatur undang-undang pasal-pasal soal prestasi ini Bu? Iya, baik. Kalau kita berbicara prestasi, maka dasar hukumnya kita akan merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, namun untuk kita bisa paham apa itu prestasi, tentu kita akan bicara atau saya akan jelaskan lebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan perjanjian. Secara simpel kita berbicara perjanjian itu adalah sebuah perbuatan di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain atau lebih. Jadi pihak-pihaknya ini antara yang berjanji dengan yang menerima janji bisa satu pihak atau lebih. Nah, pihak yang saya maksudkan di sini itu bisa merupakan orang, tapi bisa pula merupakan sebuah badan hukum. Misalnya perseroan terbatas, koperasi, ataupun yayasan. Nah, kalau kita berbicara perjanjian, maka secara umum itu dibedakan dua. Satu adalah perjanjian cuma-cuma atau perjanjian sepihak. Meskipun disebut sepihak, sesungguhnya tetap dua pihak. Yang dimaksud cuma-cuma atau sepihak di sini adalah karena adanya janji dari satu pihak untuk memberikan manfaat, keuntungan, atau prestasi kepada pihak lain tanpa dia menerima manfaat atau keuntungan atau prestasi dari pihak lainnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya saya mau memberikan hibah kepada Mas Bintang untuk sebuah barang, misalnya berupa tanah. Tanah saya hibahkan ke Mas Bintang, berarti saya memberikan manfaat, keuntungan, prestasi kepada Mas Bintang, tapi saya tidak menerima manfaat keuntungan dari Mas Bintang. Nah, itu kita sebut perjanjian cuma-cuma atau sepihak. Nah, di sisi yang kedua atau jenis yang kedua adalah perjanjian timbal balik, di mana masing-masing pihak saling memberikan manfaat atau prestasi, dan ini tentu yang paling banyak. Nah, manfaat prestasi apa yang diberikan secara timbal balik? Kalau secara teori maka ada tiga hal. Satu adalah memberikan sesuatu. Misalnya apa? Misalnya dalam jual beli hak atas tanah, maka penjual wajib memberikan bidang tanahnya kepada pembeli, sebaliknya pembeli wajib membayar harga atas barang yang dibeli. Atau yang kedua adalah untuk berbuat sesuatu. Misalnya apa? Misalnya di dalam perjanjian kerja, maka pekerja wajib untuk melakukan atau berbuat sesuatu, yaitu melakukan pekerjaan yang diperjanjikan kepada pihak lain, yaitu majikan atau penerima kerja, atau ada yang menyebut pengusaha. Yang ketiga adalah prestasinya berupa tidak berbuat sesuatu. Misalnya apa? Misalnya di dalam sebuah perjanjian sewa-menyewa, maka biasanya ada klausula bahwa penyewa tidak diperkenankan merubah dari rumah atau objek yang disewa. Nah, berkaitan dengan tadi prestasi itu, lalu bagaimana dengan yang disebut prestasi atau ingkar janji? Nah, ingkar janji itu tentu secara umum adalah tidak menepati apa yang diperjanjikan. Nah, tidak menepati apa yang diperjanjikan ini juga bisa bermacam-macam. Satu adalah memang tidak melakukan apa yang diperjanjikan, benar-benar tidak melakukan. Misalnya apa? Misalnya A berhutang kepada B, lalu janjinya adalah dibayar 1 bulan.
ternyata dia sama sekali tidak melakukan pembayaran. Nah, dia disebut ingkar janji. Tapi sesungguhnya ingkar janji itu tidak hanya itu, tidak hanya tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Bisa saja disebut ingkar janji, dia melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi mungkin tidak sesuai, keliru, atau tidak tepat. Misalnya apa? Misalnya A berjanji dengan kontraktor bangunan untuk membangun sebuah rumah. Kontraktornya memang melakukan pembangunan, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan awal. Modelnya atau mungkin bahannya atau apa tidak sesuai. Atau juga bisa dia melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat. Misalnya tadi hutang janji dibayar 1 bulan, ternyata tidak 1 bulan tidak dibayar, tapi baru dibayar 1 tahun misalnya. Nah itu kan tetap melakukan tetapi terlambat. Atau dia melakukan sesuatu yang sesungguhnya tadi dilarang. Misalnya apa? Misalnya tadi di dalam perjanjian sewa menyewa, tadi saya mengatakan biasanya ada klausula untuk tidak boleh merubah bentuk, tapi dia merubah bentuk. Nah, hal-hal itulah yang kita sebut sebagai ingkar janji. Jadi ingkar janji, tidak menepati janji itu tadi bermacam-macam bentuknya. Begitu, Mas. Termasuk tadi itu ya, misalnya kalau misalnya soal utang piutang janjinya 1 juta ternyata cuma 500, itu termasuk wan prestasi, Bu, ya berarti. Betul. Berarti kan dia memang membayar, melakukan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Baru sebagian yang dia bayar itu pun sudah wan prestasi. Oh, baik. Jadi bukan hanya sekedar tidak menepati, tapi menepati pun tapi tidak sesuai, terlambat. Itu juga termasuk sebagai ingkar janji atau wan prestasi. Kalau ingkar janji sama pasangan boleh nggak sih, Bu? Nah, ingkar janji dengan pasangan ini tentu juga ada akibatnya. Wah, betul. Ya. Akibatnya tidur di teras. Nah, tidur di teras masih enak, Mas. Kalau sampai ke pengadilan negeri dan pengadilan agama, nah ini. Oke, Bu, nanti kita akan bahas lagi tentang wan prestasi atau ingkar janji ini ya. Kita jeda sebentar, dan kawan Anda silakan bergabung ya kalau mau berprestasi atau ingkar janji itu bukan hanya soal tidak menepati waktu, tapi mungkin yang terkait dalam perjanjian atau kontrak itu ada yang kurang. Ya, misalnya kalau tadi disebutkan bangun rumah, kontraktor menepati memang membangun, tapi ternyata tidak sesuai misalnya dengan spesifikasi yang ditentukan. Betul. Dengan seperti itu, apakah itu memang seutuhnya ingkar janji wan prestasi yang bisa berdampak hukum, atau justru bisa gugur wan prestasinya, atau gimana, Bu? Atau harus dirubah total kembali sesuai dengan yang disepakati, atau bagaimana? Dalam contoh kasus yang tadi orang membangun atau bayar utang separuh misalnya, atau bayar hutang separuh, itu bagaimana? Tadi saya mengatakan berarti kan dia melaksanakan prestasinya tetapi tidak sesuai, maka itu tetap disebut wan prestasi. Nah, kalau kemudian terjadi seperti itu, bagaimana penyelesaiannya? Misalnya tadi hutangnya 1 juta cuman dibayar 500, lalu bagaimana dengan sisa 500-nya? Nah, tentu kan sisa 500 ini masih merupakan hak dari si kreditur untuk tetap menagih dengan diikuti sanksi tentunya. Jadi kalau kita berbicara sebuah perjanjian lalu perjanjian itu tidak dilaksanakan atau tadi dilaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya dan lain-lain, membawa konsekuensi secara perdata, yaitu si orang yang punya hak untuk menuntut prestasi bisa menuntut adanya biaya kerugian maupun bunga ataupun denda. Oh, berarti jadi tadi terhadap sisa yang 500 tidak bisa lalu debitur atau tadi pihak yang ya sudah nanti tahun depan saya bayar 500-nya. Nggak bisa, maka pihak kreditur atau yang punya hak tadi bisa menuntut, oh kalau kamu bayarnya terlambat, tidak sesuai tadi, maka dia bisa minta bunga. Oh, berarti dengan seperti itu misalnya ada dampak hukum yang tercantum dalam kontrak kalau wan prestasi bisa berlaku, Bu, ya? Ya, bisa berlaku ya? Berlaku. Jadi sanksi-sanksi yang dicantumkan di dalam sebuah perjanjian itu berlaku. Misalnya tadi orang hutang. Apakah boleh sih kalau kita bukan bank lalu orang pinjam ke kita, kita mengenakan bunga? Apa boleh? Boleh secara hukum. Jadi misalnya hutang ke B 10 juta rupiah, lalu janjinya 1 bulan dibayar ya, tapi 1 bulan dibayarnya beserta bunga. Kalau itu diperjanjikan boleh. Oh, baik. Bu, sudah ada yang bergabung 2 orang, kita sapa dulu ya. Saya ke penelpon dulu yang di 99 juta. Suara Surabaya, halo. Selamat malam, Mas. Malam, dengan siapa ini, Pak? Pak Willy, Mas. Pak Willy, silakan Pak Willy.
Bu Sri, saya mau tanya Bu Sri ya. Iya, monggo Pak Willy. Terkait dengan perjanjian jual beli asetnya PT. Oke. Di situ disebutkan lunas asetnya PT ya Bu Sri. Apakah klaim pembayaran yang utang pribadi itu bisa secara hukum dikatakan sebagai pembayaran menyangkut asetnya PT? Apakah gimana? Apakah ini bisa dikualifikasikan wan prestasi atau perbuatan pemalsuan? Oke, penjualan asetnya PT Pak ya? Ya. Oke, masuknya harus ke rekening PT atau pribadi gitu yang ditanyakan? Ya. Terus tapi dia mengklaim mengaku pembayarannya itu kan kami punya hutang pribadi. Oke. Apakah bisa? Oke, jadi ini Secara hukum bisa dicampur adukan enggak Bu Sri? jadi perjanjian PT tapi itu masuk ke utang pribadi. Ya, karena utang pribadi ngalami kemacetan. Oh gitu, baik. Paham ya Bu? Gimana Bu? Iya, maksudnya Pak Willy mungkin PT ini misalnya punya aset berupa tanah dan bangunan atas nama PT gitu ya Pak. Lalu dijual kepada A. Ya. Seharga misalnya 1 miliar rupiah. Tapi sesungguhnya pemegang saham PT gitu ya Pak. Pemegang saham PT-nya ini pribadi punya hutang ke A, gitu maksud Bapak ya. Lalu A-nya nggak mau bayar ke PT karena menganggap dikompensasi dengan hutangnya pemegang saham, apa begitu Pak? Gitu Pak. Yang Bapak maksud hutang pribadi tadi, hutangnya siapa Pak? Pak Willy. Lah. Waduh, terputus. Pak Willy bisa sambung lagi, saya juga agak kurang nangkep. Jadi maksudnya apakah ini aset PT karena dijual Bu ya, berhubung yang lakukan jual beli ada utang pribadi mungkin gitu ya? Iya, Maksudnya kalau ya? yang saya nangkep tadi begitu ya. Jadi Iya, PT-nya ini misalnya punya tanah dan bangunan dijual ke Pak Ali gitu. Tetapi kita tahu PT ini kan badan hukum, di dalamnya ada pemegang saham. Nah, pemegang sahamnya PT ini katakanlah tadi B dan C. Punya utang pribadi Lalu B ternyata. dan C ini punya hutang pribadi ke Ali tadi. Lalu Alinya setelah mengatakan membeli tanah dan bangunannya PT ternyata tidak dibayar karena dianggap dikompensasi hutangnya B dan C. Apa begitu tadi pertanyaannya? Apa gitu Pak Willy, keputus. Oke Bu, kita ke penelpon berikutnya dulu Bu ya. Baik. Suara Surabaya yang di audio call ini. Selamat malam. Malam. Ya, dengan siapa ini Pak? Dengan Mas Catur. Mas Catur, silakan. Iya. Gini Bu, saya mau tanya. Iya, monggo Mas. Kan gini, orang tua saya kan punya waris nih, masalah waris nih ya. Oke. Di kota A. Nah, di kota A itu kita sudah ngurus ke notaris sebagai pembagiannya. Nah, salah satu ahli waris itu tidak mau kalau ahli warisnya dibagi secara agama. Kan seharusnya maunya secara negara, tapi kan seharusnya negara tetap tunduk kepada agama kan. Setahu saya kan gitu, harus pembagian secara agama ahli waris. Nah, oke lah, daripada ribut sesama saudara, oke, saya mengalah, gak apa-apa. Nah, itu sudah diurus hibah, sudah dibagi juga. Nah, sedangkan yang di kota B itu punya juga ahli waris, punya warisan juga orang tua saya, rumah ada 2 rumah. Nah, itu cuma tertulis secara hibah, tapi secara pembagian belum. Pembagian saya pembagian ini berapa, pembagian ini berapa. Nah, saya itu berubah untuk secara agama pembagiannya. Dimana soalnya amanat orang tua itu mintanya pembagian hukum waris secara agama. Saya harus secara itu. Gimana itu? Apakah saya termasuk anti ingkar janji atau gimana? Kan belum tertulis secara legalitas. Mau ditanyakan dulu, Bu Sri? Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi yang saya tanyakan yang dimaksud agama tadi pembagian secara hukum Islam gitu ya Pak Catur? Iya, kan secara saya setahu saya kan kemarin di Google Hukum Talk ini juga ada pembicara juga secara hukum agama kan di atas hukum negara pembagiannya. Ya, jadi maksudnya ini yang meninggal orang tua kedua-duanya beragama Islam, anak-anaknya juga gitu. Islam semua. Islam semua. Jadi kalau semuanya tapi yang aset A ini sudah dibagi, sudah dihibahkan dan sudah dibagi secara negara. Sedangkan yang aset B ini masih ditulis secara hibah aja, tapi belum tertulis secara legalitas pembagiannya itu belum kan. Kalau secara pembagian legalitas
pembagian itu kan harus mengundang BPN, sebentar, pejabat tanah kan harus itu kan, harus itu semua diundang kan. Sebentar, Mas Catur, yang berubah ke hukum Pak Catur, halo, negara. Pak Catur, Saya investasi apa gimana? Pak Catur, dengar? Iya. Apa ya? Ya, jadi Pak Catur, yang Bapak maksud yang di kota A sudah dibagi secara negara, itu maksud Bapak sudah ada surat keterangan waris atau bagaimana? Sudah keluar. Sudah keluar. Jadi begini Pak, Nanti jawabnya kita nanti, ya. Baik Pak Catur, ditunggu di radio ya. Ya, siap. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik Bu, satu lagi Bu sebelum kita jawab ya Bu ya. Baik. Suara Surabaya, halo. Halo. Ya, selamat malam, dengan siapa ini? Dengan Pak Purwantoro. Silakan Pak Pur. Ini akan ada teman. Ya. Ada teman itu pinjam uang 50 juta ke saya. Ya, terus mulai bulan November tahun 2022. Lalu janjinya 1 minggu. Waktu saya transfer itu, saya tulis di bukti transfernya itu pinjaman 1 minggu. Lalu sampai hari ini juga belum dibayar. Nah, itu apakah bisa masuk di ranah pidana ataukah perdata? Itu yang saya tanyakan satu. Kedua, terus ini memang biasa orang kalau ngutang itu kan ngales terus gitu loh. Lah ini kan sudah katanya harus disomasi. Sudah saya somasi 2 kali, tapi sampai hari ini juga belum bayar. Lah ini saya mohon pencerahan lah seperti itu. Baik. Siap. Saya kira itu aja. Ditunggu Pak. Waktu itu tidak ada perjanjian. Halo Pak Pur. Halo ya. Waktu itu tidak ada perjanjian hitam di atas putih, tanda tangan apa gitu Pak? Tidak ada. Hanya secara lisan ya, hanya secara lisan ya. Karena ini kan teman ya. Baik, siap. Teman. Baik. Jadi dia pinjam. Ada saksi 50 Pak? juta. Ada saksi? Kalau saksi ada. Ada saksi ya? Ya ada, saksi ada. Baik. Siap. Baik Pak, ditunggu di radio ya jawabannya ya Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Ini Pak Willy nyambung lagi kayaknya Bu. Pak Willy. Ya, belum selesai tadi. Ya, Bu Sri. Ya, Pak Willy tadi yang apakah secara hukum hutang pribadi itu bisa dicampur adukkan untuk pembayaran ke PT gitu loh. Ya. Jadi tadi yang mau saya tegaskan, pertanyaan Bapak tadi berarti PT ini misalnya punya tanah dan bangunan, dijual kepada pihak lain, katakanlah A. Di dalam PT ini ada pemegang saham pribadi, misalnya B dan C. Di mana B dan C ini punya hutang ke Pak Ali, gitu ya Pak ya? Lalu Pak A-nya tadi membeli asetnya PT tapi tidak mau bayar, dikompensasikan hutang B dan C. Gitu ya Pak pertanyaannya. Apa disebutkan lunas? Ya dianggap lunas gitu kan ya, karena adanya hutang B dan C. Baik Pak, ditunggu ya. Pak. Terima kasih. Nah, benar ternyata Bu. Baik, yang pertama Pak siapa tadi? Pak Willy dulu ya? Pak Willy dulu. Iya, Pak Willy dulu. Silakan Bu. Baik. Jadi Pak Willy, antara PT sebagai subjek hukum dengan pribadi pemegang saham, misalnya tadi B dan C, itu secara hukum kedudukannya adalah terpisah. Jadi kalau misalnya sebuah PT mempunyai aset berupa tanah dan bangunan dijual kepada pihak lain, katakanlah tadi A, maka kewajiban A adalah membayar sejumlah uangnya kepada PT. Kalau kemudian ternyata pemegang saham ini punya hutang kepada A, maka tidak langsung demi hukum dikompensasikan sendiri semaunya si pembeli. Kalau mau terjadi kompensasi seperti itu tetap harus ada dasar perjanjiannya. Barulah bisa dilaksanakan kompensasi. Nah, ketika tadi si A membeli dari asetnya PT, maka kalau tidak dilakukan pembayaran, ya jangan mau kalau di dalam akte jual belinya ditulis lunas. Lah lunasnya ini mana pembayarannya? Yang betul adalah dari A membayar dulu ke PT, lalu dari PT ini kan diberikan kepada pemegang saham. Kalau memang PT-nya sudah bubar dan lain-lain. Kalau tidak kan ini tetap keuangannya terpisah.
Kecuali PT tadi membagi dividen keuntungan diberikan pada B dan C, barulah B dan C membayar kepada A. Jadi tidak otomatis bisa langsung kompensasi seperti itu karena ini masing-masing adalah subjek hukum yang mandiri dan terpisah. Ya. Begitu Pak Willy. Kecuali ada kesepakatan baru tertulis Bu ya. Betul. Gitu ya. Kecuali ada kesepakatan bahwa ini saling dikompensasikan. Nah itu harus ada perjanjiannya lagi tersendiri. Jadi kalau nggak ada ya nggak otomatis ya Bu. Tidak otomatis boleh dikompensasikan. Baik, oke. Kemudian tadi Pak Catur. Pak Catur. Ya. Nah jadi Pak Catur. Pak Catur ini masalah waris sebenarnya. Masalah waris tadi pertanyaannya bahwa sesungguhnya pewaris gitu ya, yang meninggal kita sebut sebagai pewaris itu punya beberapa harta. Hartanya ada di kota A dan hartanya ada di kota B. Para pihak yaitu pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam. Seharusnya kalau semuanya beragama Islam, maka ketika ada orang yang meninggal, ada pewaris, yang pertama harus dilakukan oleh ahli waris adalah meminta surat keterangan waris. Nah, surat keterangan waris ini nanti akan mencantumkan siapa yang meninggal dan siapa ahli warisnya atau siapa orang-orang yang berhak untuk mewarisi berikut bagian-bagiannya. Kalau semuanya beragama Islam, maka pembagian waris seharusnya akan dibagi menurut hukum Islam. Tetapi kalau kemudian para pihak sepakat tidak menggunakan hukum Islam, menggunakan tadi yang Mas Catur mengatakan hukum negara, mungkin maksudnya menggunakan kitab undang-undang hukum perdata, itu dalam bahasa hukumnya berarti para ahli waris ini melakukan penundukan diri kepada hukum perdata. Nah, maka dibuatlah surat keterangan waris sesuai kemauan para pihak, dibaginya bagian-bagiannya maupun siapa ahli warisnya dibagi menurut hukum perdata. Dan surat keterangan waris yang dibuat itu akan mengikat untuk seluruh harta waris. Jadi tidak bisa misalnya untuk aset yang di kota A pakai surat keterangan waris yang hukum Islam. Nanti ada aset yang di B dan C bikin keterangan waris lagi pakai hukum yang lain, nggak bisa. Keterangan waris itu hanya satu dan di dalamnya akan menyebutkan siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, itu berlaku untuk seluruh aset. Termasuk seluruh kewajiban hutang. Jangan lupa loh ya, kalau kita mewaris dari orang tua kita, dari pewaris, itu tidak hanya menikmati aset, tapi juga menanggung hutang. Dan itu juga sama porsinya dibagi dan juga. Dan porsinya adalah sama sesuai yang dicantumkan surat keterangan warisnya. Termasuk tadi disebutkan kalau nggak salah ada hibahnya juga itu Bu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan dikatakan yang aset di kota B dihibahkan. Loh, kalau hibah itu terjadinya adalah semasa hidup. Bukan pada saat sudah meninggal. Kalau sudah meninggal ya sudah tidak bisa menggunakan hibah. Jadi hibah itu harus terjadi semasa para pihak masih ada. Kalau sudah meninggal kita tidak bicara hibah, kita bicaranya adalah waris. Baik, cukup jelas ini Pak Catur ya. Satu lagi tadi Pak Pur, nanti kita jawab setelah jeda ya Bu ya. Iya, monggo Mas. Baik Pak Pur, nanti kita jawab setelah ini. Yang lain masih boleh bergabung ya. Kita bicara soal wan prestasi kawan atau ingkar janji. Purwantoro yang belum terjawab soal hutang ini ya. Iya Mas. Jadi tadi inti pertanyaannya adalah Pak Purwantoro memberikan pinjaman kepada temannya sejumlah 50 juta rupiah mulai November 2022 dengan cara Pak Purwantoro langsung melakukan transfer. Perjanjiannya hanya dibuat secara lisan gitu ya. Janji 1 minggu tapi ternyata nggak dibayar-bayar. Apakah ini perdata atau pidana? Nah, jadi Pak Purwantoro, ketika Bapak membuat perjanjian dengan pihak lain, secara hukum memang perjanjian ini bentuknya bermacam-macam. Satu adalah perjanjian itu bisa dibuat secara lisan. Artinya tadi ketika teman Bapak mengatakan Pak Pur pinjam duitnya, nah ini hanya omong-omong atau kita menyebutnya secara lisan. Maka itu juga sudah menjadi sebuah perjanjian. Ada saksi lagi Bu tadi katanya. Ya, apalagi tadi katanya ada saksi. Yang kedua, tentu perjanjian itu bisa juga dibuat dengan adanya sebuah surat untuk membuktikan. Nah, surat perjanjian ini bisa dibuat sendiri oleh para pihak, antara Pak Purwanto dengan temannya tadi ditulis-tulis sendiri, isinya juga dibuat sendiri,
Nah, perjanjian yang seperti itu di dalam bahasa hukumnya disebut dengan akte di bawah tangan yang dibuat para pihak. Nah, bentuk yang ketiga adalah bahwa ketika Pak Purwantoro mau meminjamkan uang kepada temannya, bisa datang ke notaris untuk kemudian notarislah yang akan membuatkan akte-akte itu, membuatkan akte perjanjian itu, isinya dan lain-lain, yang di dalam bahasa hukumnya ini disebut akta otentik. Nah, dari 3 bentuk tadi, mau lisan, mau di bawah tangan, mau dengan akta otentik, semuanya adalah merupakan sebuah perjanjian. Lalu apa bedanya? Sebenarnya bedanya nanti adalah pada kekuatan pembuktiannya saat tadi temannya Pak Purwanto tidak bayar, gitu ya. Nah, apakah tadi yang secara lisan di bawah tangan maupun otentik ini masuk dalam ranah perdata atau pidana? Di dalam kasus yang Pak Purwantoro sebutkan ini masih masuk dalam ranah perdata. Jadi ketika dia tadi janji membayar 1 minggu tetapi nggak bayar-bayar, itu masih masuk ingkar janji atau tadi wan prestasi. Nah, kalau kemudian sudah ditagih, bahkan tadi Pak Purwantoro mengatakan sudah disomasi 2 kali lah, masih tetap tidak membayar, bagaimana? Maka di dalam hukum perdata, tahapan terakhir adalah mengajukan gugatan. Gugatan kemana? Gugatan tentu kalau karena tadi secara lisan berarti tidak menentukan pilihan penyelesaian hukumnya di mana. Karena sebenarnya kalau tadi dibuatnya secara tertulis ada pilihan penyelesaian hukum, yaitu biasanya bisa ke pengadilan negeri ataukah ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, itu pilihan hukumnya. Tapi kalau tadi dibuatnya secara lisan, maka demi hukum ya pilihan hukumnya adalah ke pengadilan negeri. Ke pengadilan negeri mana? Nah, karena tadi ini juga lisan, maka hukum mengatur kalau tidak ada disebutkan di dalam perjanjian, maka Pak Purwantoro harus menggugat temannya Bapak tadi di tempat tinggalnya temannya Bapak. Kalau temannya Pak Purwanto tadi tinggalnya di Surabaya, menggugatnya harus ke Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, apa yang harus dipersiapkan kalau mau menggugat? Yang harus dipersiapkan tadi adalah alat bukti. Yang tadi saya katakan perjanjian lisan, bawah tangan, dan otentik itu akan berpengaruh pada pembuktian. Karena Bapak tadi perjanjiannya hanya secara lisan, maka untuk menggugat seseorang itu minimal harus ada 2 alat bukti. Nah, alat bukti yang satu adalah harus berupa bukti surat. Bukti surat, meskipun bukan tadi Bapak nggak punya perjanjian, tapi tadi Bapak mengatakan transfer. Bukti transfer. Nah, bukti transfer itu bisa dipakai sebagai alat bukti surat. Dan bukti transfer itu harus yang asli, tidak boleh kopi. Nanti bukti transfer itu Bapak bawa ke kantor pos, namanya untuk dimeteraikan. Karena tadi kan kalau misalnya Bapak buatnya ke notaris, maka notaris pasti sudah memeteraikan akta yang Bapak buat. Tapi karena tadi nggak ada Bu, cuman transfer aja, dan bukti transfer itu pasti tidak bermeterai, maka Bapak bawa ke kantor pos untuk dimeteraikan, untuk nanti digunakan sebagai alat bukti. Satu. Alat bukti yang kedua, tadi Bapak sempat mengatakan ke Mas Bintang, ada kok saksinya. Nah, saksi ini juga merupakan alat bukti, dan saksi untuk bisa menjadi satu alat bukti minimal harus ada 2 orang saksi. Jadi 2 orang saksi ini merupakan satu alat bukti, ditambah tadi bukti surat, itu satu alat bukti, itu minimal yang harus dipenuhi. Nah, barulah nanti mengajukan gugatan. Begitu Mas kira-kira. Itu sudah bisa untuk melakukan gugatan ke pengadilan negeri tadi Bu ya? Iya. Baik. Pak Pur, mudah-mudahan jelas ya. Baik Bu, ada yang gabung lagi, kita sapa dulu ya Bu Sri. Iya, monggo. Selamat malam, Suara Surabaya. Selamat malam. Ya, dengan siapa ini Pak? Dengan Yosi Pak. Ini, Pak Yosi, silakan Pak Yosi. Yes. Iya, selamat malam. Ini mau sedikit konsultasi ya. Mohon pencerahannya ya. Artinya begini. Kan ini ada kasus kejadian di dalam keluarga kami yang teratas nama itu di dalam sertifikat rumah dan tanah itu terjadi atas nama 3 orang ahli waris. Soal waris ini Pak ya? Ya? Soal waris ya? Iya, soal waris. Soal waris. Nah, ini secara objek hukumnya seperti apa? Karena objeknya memang ini mungkin pencerahan untuk bagi semua ya, karena objek kita kan ada di daerah Madura ya. Iya Pak, langsung permasalahannya apa Pak? Halo? Pak Yosi, permasalahannya apa Pak? Bisa langsung? Oh ya, kebetulan kan ayah saya dan bude saya tidak pernah menghadap notaris.
tidak pernah menghadap notaris. Dalam arti waktu itu tidak pernah ada timbul transaksi apapun di situ. Tidak pernah ada transaksi apapun di dalam ke notaris yang dimaksud itu. Yang notabene itu obyeknya ada di daerah Sumeneb ya, Madura. Iya Pak, kemudian langsung Pak. Iya, kemudian ini kan kita ini sifatnya gugatan atau seperti apa? Atau kita bisa lewat PT UN itu pengajuannya? Maksudnya gimana ya Pak? Ini tiba-tiba ada di notaris nama Anda muncul dalam waris gitu atau gimana Pak? Iya, sudah posisinya sudah terjadi jual beli sebelumnya. Apakah ini bisa kita lakukan gugatan perdata di pengadilan? Atau seperti apa? Maksudnya Pak Yosi itu sertifikatnya nama 3 orang ahli waris. Betul. Tapi ternyata tiba-tiba budenya itu punya akte jual beli yang mengatakan bapaknya ahli waris ini menjual ke bude, begitukah Pak? Iya betul. Jadi betul. Akte jual belinya ini akte jual beli PPAT atau akte jual beli apa Pak? Itu tidak pernah tahu, bude saya pun tidak pernah tahu itu. Tidak pernah tahu bude saya dalam proses itu tidak pernah ada transaksi intinya, tapi tiba-tiba sudah beralih nama. Beralih nama ke siapa Pak sekarang? Kenapa? Beralih nama ke siapa? Ke atas nama orang lain ya. Ke atas nama saudara namanya, tapi ada datanya semua. Saudara juga Pak? Kita sudah pernah minta ke BPN di daerah Madura Sumeneb untuk melakukan klarifikasi untuk mediasi. Tapi hingga hari ini belum ada pencerahan dari pihak BPN. Sudah bersertifikat ini Pak? Kenapa Bu? Sudah bersertifikat? Sudah. Sertifikat aslinya ada di siapa Pak? Kenapa Bu? Sertifikat aslinya sekarang ada di siapa? Kebetulan sudah lepas dari kita. Waktu itu kan dibawa bude saya. Bude saya tanyakan, bahkan ada pernyataan tertulis. Oh, jadi sertifikat itu nama 3 orang, salah satunya adalah nama budenya. Gitu ya Pak. Tapi sekarang sudah menjadi nama pihak lain dan sertifikatnya juga sudah dipegang pihak lain. Betul, sudah berubah nama kan seperti itu. Tapi tahu pembeli itu tahu kalau ini prosesnya itu tidak betul, tidak. Gitu loh. Baik. Paham ya, Bu Sri ya? Iya. Baik Pak, ditunggu di radio ya. Ibu, nanti mungkin kalau konsultasi bisa kemana saya masih akan koordinasi. Baik. Terima kasih. Baik Pak. Ya, kita luruskan lagi ya soal wan prestasi ya. Jadi kalau ini sebenarnya nanti takutnya malah melebar ke waris Bu jadinya. Oke, silakan Bu Sri. Ya, terima kasih Mas. Jadi Pak Yosi, kalau saya tangkap tadi maksud Bapak bahwa ada sebuah sertifikat atas nama 3 orang. Salah satunya adalah atas nama budenya Pak Yosi. Tapi sekarang tiba-tiba sertifikat itu sudah atas nama pembeli pihak lain. Dan Pak Yosi merasa atau budenya merasa tidak pernah datang ke Sumeneb untuk menandatangani akte, begitu ya Pak. Bagaimana bisa sertifikat itu beralih menjadi nama pihak lain? Oke. Nah, jadi di dalam banyak kasus atau di dalam beberapa kasus ini bukan mencurigai Pak Yosi, bukan ya, tetapi kadang-kadang memang orang mengatakan bahwa saya nggak pernah jual, saya nggak pernah ke notaris, saya nggak pernah tanda tangan apa-apa, bagaimana bisa tiba-tiba beralih? Nah, kalau kita berbicara secara hukum, tidak mungkin tidak ada tanda tangan apa-apa, sertifikat itu beralih. Karena apa? Karena proses jual beli, karena tadi Bapak mengatakan sudah ada pembeli, proses jual beli atas bidang hak atas tanah yang sudah bersertifikat dan dilakukan balik nama, itu pasti menghadap PPAT. Nah, menghadap PPAT kalau lokasi tanahnya di Sumeneb, PPAT-nya memang pasti PPAT Sumeneb. Tetapi tidak harus para pihaknya ke Sumeneb. Bisa saja dilakukan transaksinya di Surabaya, objeknya di Sumeneb. Berarti pasti tidak melakukan langsung AJB PPAT, tapi secara hukum kita mengenal adanya perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa jual. Nah, itu bisa dilakukan di mana saja asal para pihaknya ada.
Tadi misalnya pihaknya ada di Surabaya, ya cukup ke notaris di Surabaya, membuat ikatan jual beli dan kuasa jual. Nanti kemudian pembeli yang akan berangkat sendiri ke Sumeneb menghadap PPAT Sumeneb untuk melakukan jual beli ke dirinya sendiri berdasarkan ikatan dan kuasa tadi. Nah, jadi kalau stressingnya Pak Yosi tidak pernah ke Sumeneb, tidak mungkin terjadi peralihan, bukan itu stressingnya. Karena bisa saja memang tidak ke Sumeneb tapi pernah tanda tangan sesuatu di Surabaya. Nah, jadi intinya adalah apakah memang tidak pernah sama sekali menghadap notaris atau PPAT? Karena tidak mungkin sertifikat itu bisa balik nama tanpa ada akte PPAT untuk proses balik nama atau tadi akte ikatan dan kuasa yang dibuat di hadapan notaris. Yang kedua, harus difahami kenapa sertifikat itu bisa lepas kepada pihak lain kalau memang tidak melakukan apa-apa. Sertifikat itu kan sesuatu yang berharga yang tidak mungkin tiba-tiba jatuh kepada pihak lain tanpa menerima sesuatu. Nah, jadi kita harus juga jujur kepada diri sendiri, apakah memang benar-benar tidak melakukan sesuatu sertifikatnya hilang, misalnya begitu. Nah, kalaupun hilang mestinya ya saat hilang itu ada proses lapor polisi, begitu ya. Sehingga ini masih banyak hal yang harus dikaji, tidak bisa langsung dijawab, tidak mungkin begini karena ada banyak faktor yang saya tidak tahu dari data yang dikemukakan Pak Yosi. Untungnya ini narasumbernya notaris juga, jadi paham. Masalah waris malah sertifikat untungnya paham. Bu, masih ada satu sesi terakhir, kita nanti ngobrol lagi ya. Iya, baik. Saya lihat Pak Edwin juga ditunggu ya. Ada pertanyaan nanti kita jawab setelah jeda berikut. Apakah wan prestasi itu bisa masuk ke pidana? Kan, jadi bukannya hanya mentok di perdata saja, kan nggak bisa dikenakan sanksi pidana, hanya perdata yang tidak bisa membuat suatu hukuman oleh yang berbuat wan prestasi. Tapi betul nggak sih Bu, wan prestasi itu bisa dipidana juga? Iya, baik Mas Bintang. Jadi kalau kita berbicara wan prestasi, memang tadi di awal seperti yang saya jelaskan, ini sesungguhnya berawal dari sebuah perjanjian. Jadi mestinya koridornya adalah perdata. Nah, tetapi di dalam praktek bisa saja kemudian dari hal yang bersifat perdata berujung kepada pidana. Misalnya contohnya apa? Contohnya yang kadang-kadang terjadi di dalam praktek, A mau pinjam uang ke B. Pinjam 200 juta rupiah. Lalu kemudian jaminannya apa? Jaminannya nih sertifikat rumahnya dari si debitur gitu kan ya. Tadi debiturnya A, pinjamnya ke B. Lalu berarti A yang punya tanah dan rumah yang mau dijaminkan untuk hutang sejumlah tadi itu. Nah, lalu di dalam praktek kadang-kadang si kreditur yang punya uang ini mengatakan, oke, kamu saya pinjami rumah ini sebagai jaminan, tapi kalau cuman sebagai jaminan tentu nanti sulit untuk eksekusinya. Lalu biasanya pihak-pihak mengatakan, ya udah jaminannya rumahmu tapi buatlah perjanjian ikatan jual beli. Sehingga nanti saat kamu nggak bayar, ya udah loh rumah ini bisa saya balik nama ke nama saya, begitu kata kreditur. Dan para pihak kadang-kadang si debitur karena butuh uang, ya udah deh pokoknya saya dikasih uang, disuruh menandatangani perjanjian hutang tapi sekaligus juga perjanjian ikatan jual beli. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka tadi saya mengatakan ini kan sebenarnya berawal dari hutang piutang. Tetapi diperjanjikan hutang piutang sekaligus ikatan jual beli. Nah, ini menurut saya bisa berujung pidana. Kenapa? Karena berarti terhadap satu perbuatan hukum, yaitu tadi B meminjamkan uang ke A, perbuatan hukumnya kan hanya satu nih. B meminjamkan uang ke A, ya perbuatan hukumnya hutang piutang. Tidak ada perbuatan hukum jual beli. Tetapi ternyata dibuatkan akte ikatan jual beli, berarti satu perbuatan hukum, dua perjanjian. Yang sebenarnya dua perjanjian ini adalah perjanjian yang sangat berbeda. Hutang piutang itu ya tadi B meminjamkan uang, kewajibannya ya nanti A mengembalikan uang. Tapi kalau perjanjian jual beli yang tadi dibuat dengan ikatan jual beli, misalnya kan tadi berarti A menjual kepada B. A kewajibannya nanti menyerahkan rumah tanahnya, B kewajibannya membayar. Nah, di dalam kasus ini kan tidak ada pembayaran dari B kepada A atas rumah itu. Yang ada adalah B memberikan pinjaman. Nah, kalau ini tetap dibuat, maka ujung-ujungnya nanti kalau ditarik ke ranah pidana,
akan masuk pada tindak pidana memberikan keterangan yang tidak benar atau dalam bahasa hukumnya memberikan keterangan palsu di dalam sebuah akte. Berarti nah, si ini kreditur pidana. Baik kreditur bisa juga nanti debiturnya, debiturnya dua-duanya bisa bisa masuk karena nanti kan lah ini yang memberikan keterangan siapa dulu. Nah, itu nanti pada beban pembuktiannya. Proses di pengadilan. Iya, tapi memang biasanya nanti yang mempidanakan adalah debiturnya mempidanakan kreditur. Karena tadi kreditur nggak benar itu memberikan keterangannya, wong saya cuma hutang kok disuruh tanda tangan hutang dan ikatan. Nah itu harus hati-hati. Itu salah satu contoh kenapa hal yang bersifat perdata bisa tertarik kepada pidana, begitu. Jadi melihat awal mula perjanjian kesepakatan itu bisa jadi di situ ya Bu ya. Iya. Atau juga yang banyak terjadi investasi gitu kan ya. Iya, baik. Itu Bu, juga. ada yang gabung kita sapa dulu ya. Baik Pak. Selamat malam, Suara Surabaya. Halo. Halo, Bu Linda tadi ya? Oh iya. Nah, saya pikir keputus. Malam Bu, silakan. Ya. Selamat malam Bu Sri. Selamat malam Bu Linda. Iya, jadi Bu Sri saya punya saudara. Dia itu punya anak usia 11 tahun. Hartanya berupa 2 rumah. Itu atas nama dia, perempuan ya, istri ya. Dihibahkan untuk anaknya karena kondisi kesehatan. Maksudnya dia merasa bahwa sering sakit-sakitan atau belum ini kondisi sehat ya maksudnya ya. Tapi dia merasa bahwa saya harus hibahkan ini 2 rumah kepada anak saya gitu. Nah, perjalanan ini setelah sudah hibah, kemudian terjadi proses perceraian saudara saya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah kan istrinya menghibahkan 2 rumah itu kepada anaknya yang masih usia 11 tahun. Yang bertanggung jawab berarti yang menerima hibah itu suaminya ya. Suaminya yang kayak sebagai bertanggung jawab pelindung atau gimana ya itu ya. Wali. Nah, iya wali ya gitu. Nah, pada saat proses perceraian apakah rumah yang tadi sudah dihibahkan oleh istrinya tadi itu bisa dicabut oleh suaminya? Kan suaminya menerima hibah ya Bu ya? Enggak Bu, yang menerima hibah anaknya tetap kan Bu? Anaknya iya, maksudnya sebagai walinya kan, maksudnya sebagai apa ya? Iya wali ya namanya ya Bu. Iya. Iya itu pada saat proses perceraian. Ya si ayah ditunjuk sebagai wali. Iya, apakah lalu kemudian si ayah boleh menjual objek itu gitu ya? Atau mencabut, saya nggak mau jadi misalnya dicabut hibahnya atau gimana gitu ya Bu? Apa bisa ya itu? Paham Bu? Baik, ditunggu di radio ya Bu Linda. Iya, terima kasih. Ya, selamat malam. Waktunya singkat Bu. Silakan Bu Sri. Baik, terima kasih Bu Linda. Jadi secara garis besar tadi bahwa ada aset semula atas nama istri gitu ya. Lalu dihibahkan ke anaknya yang masih umur 11 tahun. Ketika istri menghibahkan ke anak, pasti pada waktu itu persetujuan suami gitu ya. Lalu dihibahkan sertifikat sekarang nama anak yang masih berumur 11 tahun. Karena dia 11 tahun ini secara hukum belum dewasa, karena dewasa menurut hukum kita adalah 18 tahun. Maka ketika terjadi perceraian dan ada anak di bawah umur, di dalam putusan perceraian pasti disebutkan juga siapa wali anak ini. Nah, wali ini bisa diminta pada waktu gugatan perceraian apakah walinya ibu atau walinya ayah. Di dalam kasus ibu tadi sepertinya walinya ayah. Sehingga kemudian ayahlah yang akan mengurus kepentingan-kepentingan hukum anak. Termasuk sertifikat yang dimiliki anak ini, maka kalau anak ini akan melakukan sesuatu terhadap bidang tanah itu yang mewakili adalah ayahnya. Nah,
Kalau ayahnya yang mewakili, apakah ayahnya itu bebas berbuat segala sesuatu terhadap aset ini? Secara hukum tidak, Bu. Jadi misalnya, mau dijual, mau dihibahkan, mau dijaminkan aset yang atas nama anak, maka ayah ini butuh penetapan pengadilan. Dia harus meminta izin kepada pengadilan. Satu adalah penetapan bahwa dia adalah sebagai wali, meskipun mungkin di dalam putusannya sudah disebut walinya adalah ayah. Ketika dia mau melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya anak, tadi misalnya mau menjual, mau menghibahkan, mau menjaminkan, maka dia harus minta dulu penetapan pengadilan sebagai wali. Yang kedua, penetapan pengadilan izin untuk melakukan sesuatu tadi. Izin untuk menjaminkan, izin untuk menjual, izin dan lain-lain itu. Dan hasil dari yang diizinkan tadi harus tetap dipergunakan untuk kepentingan anak. Itu secara hukumnya begitu, Bu Linda. Baik, Bu Sri, waktunya sangat singkat. Tips pesan soal one prestasi atau ingkar janji ini, Bu, supaya kita tetap bisa dalam jalurnya. Oke, tips Silakan. untuk supaya bagaimana kita tidak masuk di dalam koridor one prestasi gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita supaya tidak masuk di dalam koridor one prestasi, maka ketika kita membuat perjanjian, haruslah perjanjian itu benar-benar memerinci, mencantumkan hak dan kewajiban para pihak secara transparan. Misalnya tadi jual beli tapi dibayarnya tidak lunas. Nah, maka harus jelas di dalam perjanjiannya kalau tidak lunas ini sanksinya apa. Jadi kewajiban-kewajiban itu harus disebutkan. Lalu yang kedua, kalau kita adalah pihak yang akan menerima prestasi, misalnya kita sebagai kreditur mau meminjamkan uang tadi seperti kasusnya Bapak tadi, maka kita jangan mudah percaya kepada pihak lain. Pelajarilah benar-benar apakah memang pihak yang lain itu akan dapat memenuhi janjinya kepada kita. Nah, yang paling aman adalah kalau orang itu harus melakukan kewajiban atau janjinya kepada kita, mintalah jaminan. Itu yang sangat penting. Baik. Bu Sri, terima kasih banyak untuk waktunya. Ini luar biasa, meskipun dari berbagai persepsi bisa dijawab semua. Bu Sri luar biasa. Sukses selalu, Bu Sri. Terima kasih, Mas Bintang. Sukses juga untuk Suara Surabaya. Terima kasih, selamat malam. Malam. Ya, kawan, itu perbincangan kita di program Legal Talk. Saya bersama dengan Bu Sriwati, dosen Fakultas Hukum UBA dan juga praktisi notaris PPAT. Jangan lupa untuk simak program Legal Talk